Al-hadithul hadi ashar, al-ibti'adu 'anil syakki wasyubhati, menjauhi hal-hal yang meragukan, hal-hal yang dinilai syubhat. An Abi Muhammadin, diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, hafidhu bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hafidhu, saya menghafal, menjaga dari Rasulullah SAW. Apa yang dijaga itu adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, dak, tinggalkanlah olehmu sesuatu dari buka yang meragukan dirimu, ilama, menuju pada sesuatu lah yari buka yang tidak membuatmu ragu atau yang meyakinkan. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, hadis ini termasuk hadis hasan sahih dan diriwayatkan oleh banyak ulama hadis yang lainnya. Artinya ngeten, utruk asy-syai'a alladzi tashukku fi kaunihi hasan aw qabihan, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukan olehmu. Meragukan apa nih? Kaunihi. Kaunihi itu keberadaannya, statusnya. Apakah hasanan, dia tergolong sesuatu yang baik, atau kebalikannya qabihan, jelek. Au halalan, apakah statusnya halal, au haraman, atau justru sebaliknya haram. Sampai kita memastikan bahwa sesuatu itu jelas, sehingga kita bisa menjalankan sesuatu itu dengan keyakinan. Sebagai contoh gitu, kalau kita pas puasa, baik puasa sunnah atau puasa Ramadan, misalnya mungkin di zaman dulu ini gak ada jam, tidak ada jam, sehingga orang dulu itu kalau melihat waktu sholat, waktu sahur itu melalui fajar. Nah, kalau kemudian itu kita ragu apakah fajar itu sudah muncul, karena fajar shadiq misalnya itu sudah menunjukkan waktu sholat subuh. Nah, lalu kita ragu apakah ini sudah masuk sholat subuh apa belum. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, itu boleh untuk sahur. Tetapi sebaiknya itu tidak sahur. Karena apa? Ini masih syak, masih diragukan apakah waktu sahur sudah habis ataukah masih ada. Tetapi kalaupun misalnya kepepet, wedi meneh gak kuat poso, wedi meneh moker misalnya, maka nggak apa-apa sahur di waktu tersebut, walaupun dengan ada keraguan. Tapi lek cara zaman sampe ini nggih koyoke mudah nggih. Artinya kalau waktu sahur itu kan ada di HP itu, baik yang online itu ya, atau waktu sholat subuh itu sudah jelas sekarang itu tersebar di mana-mana. Sehingga sepertinya kalau ditanya ragu saya misalnya, apakah kamu ragu ini waktu sahur atau belum? Sepertinya tipis nggih ketidaktahuan kita akan waktu sahur atau batas limit, batas akhir dari waktu sahur. Karena kecanggihan teknologi zaman kita sekarang sudah bagus,
sehingga membantu kita untuk mengetahui waktu sholat, juga termasuk waktu sahur dan batas akhir sahur. Tapi kalaupun seandainya sinyale internasional ini mati misalnya, sinyale HP ini mati, sehingga tidak tahu ini apakah sahur apa belum, maka muncul keraguan, maka sahur tidak apa-apa. Tapi lek wis srengenge ketok nungsuk ngono metu ngono ya aja sahur, srengenge wis ketok iku kebacut iku jenenge gak poso paling nggih. Itu boleh kita sahur kalau ada keraguan seperti itu. Sebagai contoh lagi ngeten. Suatu ketika kita melihat ada barang tertentu dimiliki oleh orang tertentu. Tiba-tiba barang ini beralih ke tangan orang lain. Tiba-tiba beralih ke tangan orang lain. Lalu oleh orang lain ini dijual. Bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh membelinya ataukah tidak boleh membelinya? Nah, dalam kondisi ini lek cara ilmu fikih niku angsal. Boleh jadi barang tadi itu diwakilkan untuk dijualkan oleh orang lain, atau boleh jadi sudah diambil alih oleh orang lain karena dibeli lalu dijual. Atau boleh jadi mungkin dicuri dan sebagainya. Ada banyak kemungkinan. Tetapi dalam segi fikih ketika melihat kondisi kados ngeten itu boleh kul panjenengan membelinya. Tapi sebaiknya tidak. Sebaiknya lek hukum da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Lek delok hadis ini maka sebaiknya bersikap wara. Wara itu menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi kalaupun misalnya ibu-ibu mau membelinya, ya silakan. Misalnya entah itu pakaian, entah itu alat masak misalnya, atau dan macam-macam ya, yang itu jangan tahu bahwa ini miliknya si Bu A, kok sekarang ada di Bu B, lalu oleh Bu B ditawarkan kepada saya misalnya. Kalau ibu misalkan tidak tahu betul kahanane statusnya ini, maka boleh membelinya boleh. Tapi lah jelas iki barang colongan misalnya ya, barang gak genah, itu ya jelas tidak boleh. Misalnya saat ini ngeten, iki ono laptop yang regane murah tenan iki. Biasanya nang ngene toko nang konter kuwi regane 4.000. Iki ono yuk didol iki mek 1.500 iki. Jarene iki gak kena bea cukai nang kapal. Jarene arek barang kapal. Iku jelas ndak boleh. Karena kita sudah tahu bahwa itu ilegal. Sudah jelas dilarang. Artinya wujud barang itu sudah kahanane wis memang barang ilegal yang tidak boleh diperjualbelikan, tetapi karena ada kenakalan oknum-oknum tertentu akhirnya disebarluaskan. Nah, itu jelas-jelas tidak boleh. Tapi misalnya kita tidak tahu apakah ini barang apa misalnya ya, terus ada orang nawarin kita harganya itu kok lebih murah dan kita memang benar-benar tahu, maka ya silakan, tidak apa-apa. Namanya tidak tahu. Tapi kalau informasinya jelas lagi barang ilegal, ya yuhramu syira'u, maka tidak boleh membelinya. Itu namanya jari arek barang gelap. Nah, kenapa kok kita bersikap seperti ini, Ibu? Karena seseorang yang jatuh kepada perbuatan syubhat, perbuatan syubhat itu yu'ma qulubul mu'minin, yu'ma qulubul mu'minin, itu akan mematikan hati manusia. Artinya jangankan haram, syubhat saja itu kalau sering mengkonsumsi barang syubhat
yu'ma qulubal mu'minin, hati seseorang lambat laun akan membantu membaca, mengeras mati. Ya, apalagi itu terus menerus. Wa yansha'u minhu a'mal mazmumah, sehingga kalau hati itu sudah membeku membaca membatu, yang dilakukan apa? A'mal mazmumah, ucapannya elek, kelakuannya ya elek. Itu dampaknya ke sana. Nah, sehingga itu khalif a'mal salihin, bertentangan dengan amal-amal para nabi, para rasul, para kekasih Allah, para ulama dan seterusnya itu. Nah, berarti kita hati-hati betul terhadap sesuatu yang masih meragukan. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau memang sebisa mungkin itu tidak perlu dilakukan. Kalau berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman, ya tidak perlu dimakan atau diminum. Kalau berkaitan dengan perabot, ya tidak perlu dikoleksi. Kalau terkait dengan barang yang tidak perlu ditaruh di rumah, jangan sampai di rumah kita itu ada sesuatu yang tidak benar. Nah, pun. Kalau berkaitan dengan konsumsi itu dampaknya akan sistemik. Dampaknya akan sistemik. Sistemik dalam arti apa? Orang mengkonsumsi barang haram atau barang syubhat, itu makanan ini kan menjadi sumber protein manusia, sumber tenaga manusia. Sehingga kalau konsumsinya, makanannya, minumannya itu dari syubhat atau haram, nanti kan makanan ini membentuk sperma, sperma dan ovum. Ketika kemudian membentuk sperma dan ovum, dan ini pas dadi, pas sing dimangan iki terus dadi daging, dadi sperma, dadi ovum iku terus dadi anak. Nah, iki apa ya, akan melahirkan anak-anak yang hasil syubhat, anak-anak yang dihasilkan dari produk barang-barang haram. Nauzubillah, nanti akhlaknya, akalnya, perilakunya itu pun juga akan berdampak. Nah, biyen iki yang ngono cerita, ada seseorang di zaman riyen iki ono terkenal wali ini Gusti Allah. Dia wali ini pangeran. Nah, terus kalau biasanya yang para wali niku lek waktu hidup sudah diketahui akan kewaliannya, niku kan kata sing mendayo. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki ini kepingin mendayo, mertamu atau silaturahim. Ketika sudah berangkat dan nyampe di depan rumahnya, seseorang ini yang ditemui pertama kalinya adalah putranya sang kiai ini, sang wali ini. Pas ketok anak masya Allah, anak ini jana kagak karu-karuan. Ketika assalamualaikum, lam yarud assalam, yuk kan jawab salami. Dan yastakbiru, ini gue medini karu-karuan, sombong isak cakam-cakamnya welek. Jarene wong lanang iki, lha iki jarene anake wali tapi kok rupane koyo ngene. Jare anake wong alim tapi ning kelakuane lambene ming koyo ngono. Tapi meneng dhek gak wani ngomong. Gak wani ngomong. Bar terus ngono dhek masuk ketemu dengan seorang syekh tersebut. Seorang yang dianggap wali tersebut. Di saat melihat seorang syekh atau wali tersebut, dia ada kontradiktif ketika melihat anaknya. Jangan dulu anak yang kelakuan petantang petenteng kayak ngono, bapaknya tawadhu tenan. Lek ngomongnya lembut tenan. Anak lek ngomongnya kayak ngono iki mangan pas ono ketemu ngarepe ngomahe. Kok kontradiktif kayak ngono. Nah, bar kemudian si wali niki ngomong ini. Si wali niki ngomong ini. Ya aja kaget lagi anakku ngono. Jadi ngono iki. Aja kaget lek anak. Padahal kan ngomong iku. Aja kaget lek anakku ngono. Lha mau kaget dik. Wah. Itu ngomong wis ditebak dhisik.
Bareng si Syekh iki cerita. Jadi anakku modele koyo ngono iku ana critane biyen. Suatu ketika aku iki biyen dalam ayam beberapa hari aku keluwen ambek ibune arek-arek iku. Nah, keluwen terus ana tanggoku iki sing ngerti lek aku iki keluwen. Enggak makan sampai beberapa hari. Nah, tanggoku iki kemudian ngekei panganan wakeh nang aku iki. Tak takoni, "Entek kondi? Kok cek akeh iki ater-ater kuwi?" Dijawab, "Niku Kiai niki wau kula nggih jenengan kula gak mentolo niki wau napa semerap mboten maang LPG ini mboten murup lakune mati gak mlaku uripe. Kula gak mentolo akhire nggih kula kediaken nang ngene rencang kula." Nah, rencangmu sapa? Nggih rencang kula sing wonten nggih ndukur niku lho pegawe-pegawe niku. Nggih. Pun. Lek jare jaman biyen istilah sultan. Sultan itu pemerintah. Wis dimakan. Dimakan, mari mangan wareg biasa lek wong wareg iki malih syahwate gedhe. Mari mangan terus ngumpuli bojone. Nah, jarene sing wali tadi wau. Fahadal walad min nutfati dzalika ta'am. Anakku sing model ngono iku, ya iku hasil sperma toko panganan sing tak makan waktu itu. Nah, artinya yang pertama dari cerita ini yang bisa kita petik bahwa kalau sperma yang diproduksi itu dari sesuatu yang syubhat saja. Lek cara wong biyen niki kan ngeten Bu. Lek nanggene sultan utawa orang yang ada di pemerintahan, mereka menganggap itu harta mereka syubhat. Kenapa kok harta mereka syubhat? Karena mereka menganggap bahwa harta tersebut bercampur aduk. Yo apa jenenge harta pajak, yo pajake bir, yo pajake minuman keras, yo sembarang kali dari situ blek-blek iku. Nah, kebetulan wong iki warok ngoten lho. Warok iku gak gelem blas. Wis gak gelem memang. Wis tingkate imane sakmono nggih. Gak gelem. Dia nganggap bahwa harta tersebut yang dimakan waktu itu adalah syubhat. Sehingga dia punya keyakinan bahwa dari makanan tersebutlah menjadi salah satu faktor anakku koyok ini. Nah, iki subhat yang koyok ngono apa maning sing haram tambah yo buta dini dadi anake kuwi wis tambah reh karu-karuan biasa dikuandani waduh ping 1000 iku ya koyo mendal. Lek diajari iku ya gak iso. Ya pengaruh nang uteke, pengaruh nang ngene lambene, pengaruh nang ngene tangan sembarang kali. Itu kalau sesuatu yang dikonsumsi yang tidak halal. Ya sama dengan kejadian manusia dulu loh Bu, bahwa manusia itu kan diciptakan dari tanah. Ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah putih dan lain sebagainya. Neng sing ketepahan tanah putih insyaallah dadine wong mukmin sing sae. Nah, itu akan berdampak kepada perilaku lan wujud manusia. Pun ini hanya sebagai sebuah contoh, dan sebelum kita ke hadis berikutnya ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh juga Al-Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Rasulullah SAW pernah berpesan begini, la yablugh al-'abdu an yakuna minal muttaqin. Seseorang itu tidak akan sampai pada derajat muttaqin, orang yang bertakwa, hatta yada ma la basa bih, sampai dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa baginya, hazran mimma bihi ba's, khawatir terjatuh kepada sesuatu yang dilarang.
Artinya ada sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi sesuatu yang boleh ini berpotensi terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Maka pesan Rasulullah SAW, seseorang kalau ingin menjadi muttaqin, derajat yang paling tinggi di sisi Allah kan muttaqin, inna akramakum indallahi atqakum. Sak mulya-mulyane manungsa itu adalah orang yang bertakwa. Seseorang nggak mungkin akan jadi seorang yang muttaqin lek kapano dhek gak iso ninggal sesuatu yang berpotensi terjatuh kepada perkara haram. Nah, potensi loh ya, belum haram ini, potensi jatuh kepada perilaku yang haram. Ya kayak kemarin tuh Bu nemu pencet, ya. Alhamdulillah nemu kok, alhamdulillah nemu duit, alhamdulillah. Ini potensi, potensi. Maka seseorang akan sangat sulit derajatnya menjadi seorang muttaqin lek kapano masih belum bisa meninggalkan hal-hal seperti itu. Nah ini namanya hadzar. Kita berusaha untuk hati-hati. Lek wis hati-hati, insya Allah untuk jatuh kecil kemungkinannya. Tapi lek wis sembrono, akhirnya terjatuh. Lek wis terjatuh, khawatirnya jadi kebiasaan. Seseorang itu kalau udah biasa tuh, contoh kalau kita misalnya nggak puasa gitu, itu kan getune gak karu-karuan. Misalnya dengan iku puasa Senin Kemis rutin, tiba-tiba karena satu halangan akhirnya tidak puasa, itu getune kira karu-karuan. Opo les ngoten ninggal no poso sunnah niku wis getune ra karu-karuan, opo ning maning ninggal no perkara wajib, itu akan lebih sedih gak karu-karuan. Nah, sama dengan meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah itu aja sedih, apalagi meninggalkan sholat wajib. Nah, itu namanya hati-hati. Makanya ada sholat qobliyah dulu, ada ba'diyah sebagai penguat dari sholat wajib. Ini materi yang pertama.